Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan sekali ini saya ingin mendatangi saudara-saudara sekalian untuk memberikan pengharapan baru. Tuhan bukan hanya bisa membawa kita dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan yang dimana nanti kita akan diberkati oleh Tuhan, tetapi Ia akan memelihara hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita untuk segala kebutuhan pokok yang kita perlukan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu firman-Mu untuk kami dikuatkan lagi untuk menjalani hidup yang serba sulit sekarang ini. Tetapi sebagai orang percaya kami tahu Tuhan pemelihara kami yang setiawan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 16. Kitab Keluaran pasal 16 ayatnya yang kedua, ayat yang ke-13. 16 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Keluaran 16 ayat 13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletak embun sekeliling perkemahan itu. Amin. Tuhan melihat umatnya
perlu gizi yang cukup. Kita tahu sejak anak-anak pun, sejak SD pun kita sudah diajar 4 sehat, 5 sempurna. Dan Tuhan mau supaya umatnya juga punya cukup makanan dan makanan itu bergizi. Dan di sini dikatakan firman Tuhan, Tuhan menurunkan burung puyuh untuk umat Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan berapa banyak burung puyuh yang terbang ke sana diantar oleh Tuhan. Karena umat Tuhan jumlahnya sekitar 2 juta orang. Dan yang lebih luar biasa lagi ialah Tuhan menurunkan mana. Itu yang tadi dikatakan seperti embun yang beku. Ya, ayat 14 menunjukkan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Itulah mana. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kasih, para pemirsa sekalian, itu menunjukkan bahwa ketika umat Tuhan perlu, berkatnya ada. Tuhan sudah siapkan. Dan berkat itu berkat yang membawa sukacita, karena katanya enak, bergizi, boleh juga diolah, tapi rasanya itu rasa seperti kue madu, artinya sesuatu yang manis dan nikmat. Dan lebih hebat lagi bahwa mana itu, saudara sekalian, itu bisa dikonsumsi mulai dari bayi sampai kepada orang jompo. Artinya apa? Makanan yang siap disantap oleh semua lapisan umur. Artinya berkat Tuhan itu cocok untuk umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam suasana seperti sekarang, di mana kita bergumul untuk mendapatkan sembako yang cukup, kita bergumul dalam hidup kita, bekerja sehari, makan sehari. Tetapi kabar baiknya apa, saudara sekalian? Apa yang terpenting di sini tentang mana? Ia diturunkan setiap hari. Oleh karena itu, saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian untuk menolong kita. Mari berharap kepada Tuhan tiap-tiap hari. Bangun pagi, saya usulkan saudara sekalian, ini bukan doktrin, tapi saya usulkan kita berdoa, doa Bapa kami. Sudah masih ingat? Saya hafal ayat doa Bapa kami, saudara sekalian, karena dulu saya melayani di gereja yang tiap minggu mengucapkan doa Bapa kami. Seperti apa doanya? Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat berikutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Loh, kok cuma secukupnya? Untuk hari itu dong. Besok pagi berdoa yang sama lagi. Mari saudara-saudara sekalian, dalam suasana yang serba sulit sekarang ini, saya mengajak kita semua untuk belajar percaya, meyakini bahwa Tuhan mau memberkati kita tiap-tiap hari. Tetapi kita sebagai anak-anaknya minta dong kepada Tuhan tiap-tiap pagi. Saya ingin menolong kita sedikit dengan ayat firman Tuhan yang luar biasa dari Ratapan Perjanjian Lama. Sesudah Yeremia itu ada satu kitab namanya Kitab Ratapan. Yeremia, kemudian Ratapan, pasal 3 ayat 22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Dengar baik apa bunyi ayat firman Tuhan yang luar biasa ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Luar biasa. Luar biasa. Mengapa? Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa rahmatnya tidak pernah berhenti.
tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru kapan? Selalu baru tiap pagi. Mari kita belajar percaya hari ini, malam ini, besok pagi ucapkan doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena tadi Tuhan memberikan daging, memberikan mana atau roti dari surga kepada umat Tuhan. Berapa lama? 40 tahun. Kalau Tuhan memelihara kita, Ia memelihara kita bukan jangka pendek, tetapi jangka sangat panjang, 40 tahun. Artinya anak-anak yang lahir pada waktu mana mulai dicurahkan, sudah berumah tangga, sudah punya anak-anak. Baru kemudian mana berhenti ketika mereka memasuki tanah Kanaan dan dapat membeli roti yang dijual oleh penduduk setempat. Luar biasa. Mari kita berharap kepada Tuhan hari ini, percaya bahwa Ia melihara kita bukan hanya sekedar sekarang, tetapi juga berjangka panjang. Harapkan Dia tiap-tiap pagi memberikan berkat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Percaya kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan pemelihara kami yang setiawan. Berikan juga kami hati yang setia, mengikuti jalan-Mu dengan hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga berkat tidak kemana-mana, selalu dicurahkan kepada kami setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.